Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma maghfiratika awsani dzunubina wa rahmatuka arja min a'malina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Wa'afna ya karim wa'afna ya rahim irhamna ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bismil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya barisal ya kashifal ya malik ya bir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma rifa'na bala ya arhamar rahim irhamna ya arhamar rahim irhamna ya arhamar rahim irhamna wa hamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadzul Islam, semua guru kita mengajarkan hikmah agama. Marilah sama-sama kita doakan akidahnya agar kita mati dalam husnul khotimah. Kita akan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dzunubi wabtali abwaaba birahmatika. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah bersama-sama kita menerima hadiah kepada ahli kubur, khusus untuk ahli kubur Syahidul Bait di sini. Umumnya ahli kubur kita bersama, mudah-mudahan ahli kubur kita semua dipermanfaatkan badannya, Islamnya, dihiaskan jalan kuburnya dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkara selanjutnya yaitu drama-drama yang tadi rutin oleh guru kita, yaitu Al-Ustazah Nabila. Padanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisyukril walidaini wal ihsani ilaihima wa nadabana ila khafdil janahi minar rahmati lahuma i'zaman wa ikram wa awsana bittarahumi lahuma kama rabbayana sighara. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina waghfir lahum warda anhum bidan tuhillu bihi jawami'a ridwan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puja puji serta rasa syukur mari kita pendekkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang begitu dahsyat, begitu berlimpah ruah yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai mensyukuri akan nikmat-nikmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan di hari pemberian syafaat nanti kita mendapatkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratul mukarramin, para asatidzah, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Islam, Ibu Ustazah Tati Mariati, para dewan asatidz yang saya hormati, Bapak Ustaz Jalaluddin Bulkini, Ibu Ustazah Siti Masyidah, dan para asatidzah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ibu Ustazah Asya, Ustazah Uum, Ustazah Muhibbah, Ustazah banyak nih ya. Ibu Aisyah, Ustazah Nisa, ya banyak ya. Kemudian Ustazah Badriah, Ustazah Hajah Neng, Ustazah Hajaros, Ustazah Ibu Siti Maryam, dan para ibu-ibu ustazah yang lainnya yang mohon belum disebut, dan para ibu-ibu yang saya hormati semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini menjelang siang ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yang menggugurkan kewajiban kita dalam sebulan PHU nggak ngaji ya, nggak ngegugurin kewajiban. Ini seminggu sekali wayahnya kudu hadir, insya Allah diusahain ya, kudu usahain. Mari kita baca istighfar, apalagi di bulan Rajab. Tanggal berapa sekarang bulan Rajab? Tanggal 18 ya, 18. Ternyata istighfar yang kita baca di setiap kita sebelum memulai taklim terdapat di dalam kitab Al-Man fi Rajab ya, terdapat sebuah fatwa dari Imam Ibnu Abbas. Tahu Imam Ibnu Abbas? Imam Ibnu Abbas tahu, seorang sahabat Nabi yang dididik dan belajar langsung oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau merupakan salah seorang sahabat yang memiliki dua julukan. Pertama
adalah hibrul ummah, tintanya umat. Kemudian bahrul ilmi atau bahrul ulum, lautan ilmu. Saking cerdasnya beliau dalam ilmu agama dan ilmu tafsir, kemudian periwayatan hadis yang begitu luas. Dan beliau merupakan salah seorang sahabat yang didoakan langsung oleh baginda Rasulullah SAW agar menjadi seorang yang cerdas dalam ilmu agama. Dan beliau menjadi rujukan dalam periwayatan hadis oleh sahabat-sahabat yang lain. Kata beliau, man qala fi syahri Rajab al-istighfar, bacaan siapa yang membaca pada bulan Rajab istighfar, dan redaksinya seperti apa yang kita baca sebelum memulai ta'lim sebanyak 7 kali. Auhallahu al-malakaini al-muwakkilaini, Allah mengutus 2 malaikat untuk apa? Ansarikul dhunubi, menghapus buku catatan amal buruknya. Jadi kalau kita baca istighfar ya, di bulan Rajab ini sebanyak 7 kali, ya seperti biasa kita baca, itu Allah akan mengutus 2 malaikat untuk membakar buku catatan amal buruk kita. Mau buku catatan amalnya dihapus, yang buruknya bukan yang baiknya. Yang buruknya mau dihapus, kita baca sama-sama ya. 7 kali, kuat 7 kali. Ayo insya Allah.
Nanti referensinya saya share di grup ya, biar jelas. Jadi ketika kita berbicara sesuatu itu referensinya harus jelas. Baik, amat sangat penting
sebagaimana terdapat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Kenal Ibu Ummu Salamah? Tahu Ummu Salamah? Mbok Salamah itu orang belakang. Mbok Salamah sini ada ya Mbok Salamah, orang belakang, orang Curug belakang. Mbok Salamah kenal. Mbok Salamah, Ummu Salamah adalah salah satu dari istri Nabi. Nama aslinya adalah Hindun bin Umayyah. Hindun bin Umayyah. Beliau merupakan salah satu dari istri yang diberikan gelar Ummul Mukminin. Apa Ummul Mukminin? Ibunya orang-orang mukmin. Karena kecerdasannya, kesabarannya, dan kebijaksanaannya. Dan Ummu Salamah merupakan salah seorang istri yang banyak meriwayatkan hadis. Sebanyak 380 hadis beliau riwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Dan beliau merupakan salah seorang ahli fikih, terutama fikih wanita di masanya. Dan beliau merupakan salah seorang termasuk dalam kelompok yang hijrah pertama ke negeri Habasyah. Beliau meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah SAW, yang mukallibal qulub sabit qalbi ala din. Itu hadis Nabi, langsung diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Qalat, kemudian Ummu Salamah berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, wa innal quluba la tataqallabu, apakah hati itu mudah berubah-ubah? Qala, kemudian baginda Rasul menjawab, na'am, ma min qalbin illa wa huwa baina asbu'aini min asabi'illah. Ya, tidak ada dari satu hati pun terkecuali ia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Insya'a aqamahu, kalau Allah berkehendak, Allah akan meneguhkannya. Kalau Allah berkehendak, wa insya'a azawahu, kalau Allah berkehendak, Allah akan memalingkannya. Ada beberapa hikmah, beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini. Pertama, qalbun nas sahlun fit taghayyur. Hati manusia itu mudah berubah-ubah. Hati manusia mudah berubah-ubah. Hati yang ada dalam diri kita itu gampang berubah. Berubah niat, berubah semangat, berubah kecenderungan, dan berubah keteguhan dalam keimanan. Karena iman itu dinamis dan fluktuatif. Kadang naik, kadang juga turun. Yazidu bin ta'ah, bertambah dengan melaksanakan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang dengan melakukan maksiat. Kita
dan mencontohkan kepada kita bahwa keimanannya itu bukan hanya sekedar ucapan. Keimanannya itu bukan hanya sekedar omong-omong, bukan hanya sekedar ucapan belaka, tapi dibuktikan dengan pengorbanan, kesetiaan, dan cinta sejati kepada Allah dan Rasulnya. Dan kisah-kisah para sahabat Nabi bisa menjadi pelita yang menerangi kita pada hari ini dan menambah semangat kita dalam menjaga keteguhan iman dan berbuat kebaikan. Banyak sahabat Nabi yang diuji imannya, seperti Bilal bin Rabah, kemudian keluarga Yasir, kemudian Abdullah bin Huzafah. Itu macam-macam godaannya dan siksaannya juga berbeda-beda dalam rangka memuji keteguhan iman mereka. Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi, seorang budak dari Habasyah. Beliau yang pertama kali mendapatkan siksaan yang begitu kejam. Bilal bin Rabah bekerja oleh pembesar Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf ini seorang pembesar Quraisy. Begitu mengetahui Bilal bin Rabah ini memeluk Islam, itu kemarahan dari Umayyah bin Khalaf ini semakin memuncak. Dia memerintahkan kepada pengawalnya untuk melempar Bilal bin Rabah di tengah padang pasir yang begitu panas, yang terik, panas karena derajat di sana lebih panas. Kita aja jalan di aspal itu yang nyeker tengah hari bengkak, kuat enggak? Jangan tengah hari bengkak jam 10:30 ya. Jam 11 nyeker jalan di aspal gak bakal kuat, apalagi di padang pasir yang begitu terik ya. Bukan hanya itu, Umayyah bin Khalaf memerintahkan agar badannya Bilal bin Rabah ini ditindihin batu yang besar. Udah belakangnya panas, udah itu ngap, sesak napasnya, ditindihin batu yang gede, sambil berkata, hukuman ini akan terus berlanjut sampai kamu mati atau kamu mengingkari Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza. Itu ujian pengorbanan seorang Bilal bin Rabah yang begitu luar biasa menjaga keteguhan imannya. Akhirnya Bilal bin Rabah ini enggak goyah, disiksa sedemikian rupa. Dia tetap teguh pendirian saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dia tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kemudian tak berselang lama, kebetulan ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, kebetulan lewat. Akhirnya memerdekakan Bilal bin Rabah, dibeli ke Bilal bin Rabah, akhirnya dibebasin oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Apalagi di zaman sekarang juga kita tidak akan terbebas dari yang namanya godaan. Makanya niatnya kita harus kuat, mau ngaji niatnya harus kuat, mau
doa ini? Belum. Yang muqallibal qulub apa tiap hari baca? Bagus. Tiap hari kita ngomong pada Allah untuk diteguhkan hati kita atas agama Allah, atas keimanan, atas ketaatan dalam beragama. Gampang kok, cuma berapa kalimat. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sama-sama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau yang belum amalin. Karena kita butuh doa ini. Baginda Rasul aja kan orang yang maksum, terhindar dari kekeliruan, kesalahan dan dosa-dosa. Dan beliau orang yang paling sempurna iman dan akhlaknya. Beliau saja istiqomah mengamalkan doa ini, apalagi kita tempatnya salah, dosa dan khilaf. Jangan lupa libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Yang ketiga, subutul qalbi fi yadillah. Ketetapan hati itu ada di bawah kekuasaan dan kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari tidak ada dari satu hati pun kecuali dia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Pada hadis yang tadi itu bukan jari secara literal kita artiin, bukan jari seperti kita, tapi fiyadillah, di bawah kekuasaan dan di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengendalikan hati kita menjadi teguh. Dan kalau Allah berkehendak, Allah mengendalikan hati kita dan memalingkan hati kita. Kemudian yang keempat, dararun fi dinil qalbi, bahaya sesatnya hati. Lianna qalban mudillan yu'addi ila khurujil iman. Karena hati yang tersesat akan menyebabkan seseorang keluar dari iman. Kemudian hifzul amali disubutil qalbi, menjaga amal ibadah, amal soleh, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak membaca Quran, memperbanyak membaca sholawat, disubutil qalbi, untuk ketetapan, ketenangan hati. Kemudian yang terakhir, ada doa yaitu ala tawadu. Doa ini menunjukkan sikap tawadu. Karena salah satu dari sekian banyak sikap tawadu adalah menggantungkan seluruh asa dan harapannya, keinginannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur sama-sama.
والأمان وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا به سكرات الموت والنجاة من النار والعافية بعد الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.